dalam acara kita malam hari ini, bincang lingkungan, bincang-bincang mengenai bagaimana karbon yang ada, termasuk polusi-polusi yang terjadi dan bagaimana kita memberikan solusinya begitu ya. Welcome semua, terima kasih sudah hadir. Mohon tanya, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa kasih jempol atau apa begitu, emoticon. Kalau bisa terdengar jelas, apakah suara saya keputus? Oke ya, thank you. Teman-teman sahabat ini dari Jakarta, Jabodetabek maupun Pontianak, ini ada sahabat Riyadi, sampai ketemu, salam ya, sama teman-teman di sana. Kawi kita, Alvin, yang baru operasi menyempatkan diri, thank you Kawi. Ini ketua wilayah luar biasa. Oh, luar biasa beliau ini. Begitu. Ini berbagai klub juga welcome. Lagi di rumah ada Mansekap Adit, juga teman-teman yang ikut bersama mempromosikan produk kali ini gitu ya. Ini kita senang sekali malam hari ini. Kita sambil nunggu sebentar, teman-teman, kita sambil bincang-bincang sedikit ya. Boleh teman-teman tulis di kolom chat yang di luar kota begitu ya, dari luar Jabodetabek boleh tuliskan, misalnya seperti tadi Lain Riyadi dari Pontianak gitu ya, boleh tuliskan, jadi kita tahu ada dari kota mana saja begitu ya yang ikut bergabung malam hari ini. Thank you. Ini datang ada murid-murid saya nih yang kali ini sedang membahas mengenai lingkungan hidup. Jadi saya minta mereka juga hadir untuk dengarkan penjelasan yang menarik malam hari ini. Jadi silahkan juga kalau ada yang mau bertanya dan lain-lain, nanti disiapkan saja pertanyaannya. Boleh juga nanti ditulis di kolom chat gitu ya. Apa yang mau ditanyakan supaya dari panitia bisa menyimak begitu. Oke, kita sekarang ini 7.35. Kalau boleh kita nunggu 5 menit lagi. Ada teman-teman yang sedang masih berusaha untuk segera gabung. Kita memilih mangrove ini memang sesuatu yang luar biasa, dan ini nanti kita akan kenalan, saya akan kenalkan juga teman-teman dari Yayasan Sentral Rehabilitasi Mangrove. Jadi mereka ini memang yang hatinya sudah ada di mangrove dari puluhan tahun yang lalu begitu. Nah, kita beruntung bahwa kita bisa bersama-sama gitu ya, bekerja sama begitu. Jadi kita harap pelayanan kali ini yang dikerjakan Club Jakarta Menteng Raya 64 akan menjadi sesuatu yang bermakna, bukan hanya penduduk yang jelas sekali di sana menderita karena abrasi laut begitu, tetapi juga bagi nasional di Indonesia. Kita harap bahwa gerakan kita ini bersama dengan teman-teman semua tentunya yang sudah mendukung, dan sampai hari ini saya rasa sudah 11.000 tuh pohon yang komitmen yang diberikan, semua sudah turut di dalam donasi begitu ya, luar biasa. Memang kita masih menunggu 9.000 lagi, tapi kita percaya bahwa kalau yang 11.000 udah kita bisa capai dengan lebih ada seperti demikian, dan seperti demikian harap kecintaan kita kepada tanah air kita, keinginan kita untuk ikut serta gitu ya di dalam lingkungan hidup itu semakin tebal gitu ya. Ya, thank you. Ya, ini ada KW Serlinda juga. Thank you sahabat Bruce Sucipto ini dari Pontianak ya. Dan Riyadi, thank you sudah hadir. Dari share, thank you. Anak-anak silakan para pelajar, student, silakan kalian tulis, kalian yang dari luar kota dari mana aja, tolong tulis di kolom chat begitu supaya teman-teman di sini juga tahu semua ya, kalian ada termasuk meskipun jauh dari Jabodetabek, tapi kalian punya concern juga terhadap lingkungan. Ya, silakan ya tulis ya nama kota kalian dari mana begitu ya. Lain yuk ke. Yes, please. PDG Ellen, selamat malam. Malam. Thank you. Sorry sudah baru bergabung. masuk, masih di jalan nih. Nggak apa-apa. PDG.
Oke. kita ngobrol kok. Iya. Iya, iya. Oke, thank you. Sebentar lagi, Iya, lanjut ke. 5 menit lagi kita Iya, mulai. thank you. Thank you Iya, BDG. iya. Iya, iya, thank you sahabat sekalian. Para presiden klub dan juga ketua daerah, ketua wilayah yang sudah hadir, thank you. Ketua komite, thank you. Kakak Weni sudah gabung dari Ruby Prima ya. Saya maaf nih kalau sampai ada yang kelewat begitu ya. Teman satu klub kita dari Lions Club Jakarta Menteng Raya 64 juga thank you sudah hadir. Semua di tengah kesibukan ya. Sahabat kita Bunga Tanjung, ada Line List dan juga ada teman-teman yang lainnya. Ini sebetulnya kakak adik kita nih dengan Bunga begitu ya, karena sama-sama anaknya Lions Club Jakarta Nusantara begitu. Cuman beda ini aja tahun, usianya beda puluhan tahun gitu ya. Tapi harap adiknya didukung juga. Oke, sudah tulis. Oh, ada yang dari Jakarta Barat Utara. Thank you. Yang lain? Ada sebagian yang mengikuti dari YouTube gitu ya, karena sedang ada acara begitu. Nah, ini dari Papua nih ya. Ada Mary Monica. Nah, ini Tirsa dari Bali. Ada dari Papua, Bali, welcome ya. Yang dari Papua harap tahan ya, karena ini 9:30 di sana ya. 9:30 malam, harap tetap segar, bisa sampai jam 11 nanti ya. Oke, thank you. Thank you semua. Oke, kita akan segera mulai supaya tidak terlalu malam selesainya. Sekali lagi selamat datang untuk semua. Apakah Second Vice District Governor sudah ada bersama kita? Kalau nggak ada, apakah boleh GST District Coordinate Edwin Purwohardiyanto boleh memberikan 1-2 patah kata mewakili Digitim? GST Wah, ini Global Service Team dari Lions Club. ya, terima kasih Bapak Edwin juga. ya, Bapak Edwin. Ya, lain juga terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Suaranya udah kedengeran? Kedengaran? Oke. Agak keputus kedengaran. Tidak Silakan, kok. Disi. Mohon maaf, ini lagi di jalan soalnya bisa putus-putus suaranya. Terima kasih lain juga Ya, atas ini coba diharusnya selamat dari malam semuanya buat para nelayan, Ibu Ellen, KW, KD, para presiden, dan semua sahabat lingkungan yang malam ini hadir di acara ini Pahlawan Lingkungan malam ini. ada tulisannya. Malam ini dari Lions Club Menteng Raya akan memberikan pengetahuan mengenai karbon yang harus kita perhatikan untuk kebaikan lingkungan masa depan untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa ini suatu yang sangat berguna dan rencana baksos yang akan diadakan oleh Lions Club Menteng Raya nampak untuk menanam mangrove sebanyak 5 hektar di Pantai Bahagia, di mana pantai tersebut adalah dulunya sebagai daerah petrodolar yang membuat para petani nelayan di sekitarnya menghasilkan sangat besar. Tapi saat ini sudah tergerus sehingga mereka sekarang hidup sangat di bawah garis kemiskinan, sehingga kita mencoba untuk bisa membantu mereka untuk menanam mangrove. Harapan kita adalah lingkungan mereka bisa kembali dan dari penanaman ini bisa
untuk membantu para petani di Pantai Bahagia ini menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan mereka. Saya kira dari saya sementara hanya ini, mungkin ada dari mungkin ada PDG lain yang PDG Titin sudah hadir, bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Global Service Team District Coordinator Line Edwin, thank you. Iya, beliau masuk pelopor ya, jadi ikut membantu kita dari awal pada waktu kita mau mulai program ini. Jadi secara konsisten beliau mensupport kita. Thank you, Line Edwin. Apakah ada mau disampaikan sesuatu, PDG Ellen? Dari saya enggak lah, sama. Saya mau mendengar aja, ikut. Baik, yang penting sukses PDG. acara kita ya. Iya, terima kasih kehadirannya. Iya, Ya. berikutnya kita akan dengarkan 1-2 kata dari Presiden klub kita, Lions Club Jakarta Menteng Raya 64, Presiden Ruli Mangunsong. Dipersilakan, Pres. Selamat malam, fellow Lions semua. Ini saya lihat ada banyak yang saya juga belum kenal, karena juga saya masih cukup baru di Lions Club. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Tapi gambarnya freeze, mungkin saya coba matikan dulu, karena kelihatannya internet saya lagi nggak stabil. Terima kasih. Bentar. Oke. Sekali lagi selamat malam. Jadi saya mau cerita sedikit aja kenapa tiba-tiba kita mau memulai program ini. Waktu awal dari Menteng Raya 64 ini, kan ini baru kurang dari 1 tahun, baru di bulan ke-8. Kemudian di awal ya, dari Yayasan Sentra Mangrove mengajak untuk kegiatan mereka untuk menanam pohon bakau di Muara Gembong ini. Kemudian program sudah berjalan, terus saya konsultasi sama Line Yuke, wah ini bisa menjadi proyek yang berkesinambungan, karena memang lahan yang perlu untuk ditanam itu cukup luas. Jadi awal ceritanya seperti itu, jadi lahannya cukup luas, dan juga Muara Gembong itu baru salah satu dari daerah yang perlu untuk ditanam kembali pohon-pohon mangrove. Di seluruh Indonesia itu ada banyak sekali tempatnya. Nah, keuntungan dari Muara Gembong ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga kalau kita ingin memonitor itu lebih mudah daripada kalau kita dari tempat-tempat lain, misalnya di Jawa Tengah atau di tempat lain, itu kan agak jauh gitu ya. Makanya kemudian konsultasi dengan Line Yuke, saya bilang oke, kita coba untuk lakukan ini. The first kita coba cari untuk 2 hektar, dan puji Tuhan alhamdulillah kita sudah 1 hektar lebih, jadi masih mencari beberapa ribu pohon lagi untuk menggenapkan 2 hektar tersebut. Jadi terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman fellow Lions dari berbagai macam klub di sini, dukungan dari DG dan timnya juga, dukungan dari GST, Edwin, terima kasih. Dan ini kita harapkan bahwa dengan kebersamaan ini kita bisa untuk menjalankan program ini. Jadi program ini bukan hanya dimiliki oleh Jakarta Menteng Raya 64, tapi dimiliki oleh Lions Club. Dan kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pres Ruli. Iya. Jadi memang saya akan menyampaikan sedikit
awal bukaan dari bincang-bincang kita ini. Saya izin untuk share screen. Sebentar. Sebentar. Nah, untuk diketahui di kita ini pelopor dari kegiatan ini, jadi ada beberapa nama yang saya dan terima kasih sekali, eh, yaitu di Global Service Team ya, DC Edwin, ketua daerah 4B kalau nggak salah, Harry, KD Harry, lalu dari teman-teman, maaf, dari Jung Lim, beliau tuh ini mentor saya soal ini apa begitu ya, beliau dulu adalah ketua komite untuk lingkungan hidup begitu. Lalu ada Bro Iman dan Bro ini dari Lens apa dari sentra rehabilitasi mangrove yang memang ini, dan teman-teman dari Lions Club Jakarta Menteng Raya 64 gitu ya. Jadi kami ini memikirkan bagaimana sesuatu yang bisa menjadi seperti tadi pesan dari press release, kegiatan Lions Club, bukan lagi hanya begitu ya. Kita memang hanya fasilitator pertama aja yang menggerakkan ini. Nah, kita harap ini bisa disambut semua pihak. Bahkan kalau bisa kami berharap proyeknya multidistrik begitu ya, karena sifatnya yang besar dan nasional ini. Oke, saya izin untuk share. Saya akan jelaskan sedikit mengenai ini. Bincang lingkungan hidup kita ini diinisiasi oleh Landscape Jakarta Menteng Raya 64 dan Yayasan Sentral Rehabilitasi Mangrove. Jadi selamat bergabung. Kami tentu menyambut dengan sukacita ya pertemuan malam hari ini meskipun lewat Zoom begitu ya. Sebentar. Parah sih kalau lo nggak tahu. Jadi dulu waktu sekolah kan kita selalu dibilang oksigen asalnya adalah dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohon gede yang ada di pohon. Tapi ternyata dilansir dari National Oceanic Service, kita tuh harus berterima kasih kepada organisme nabati yang ada di laut. Jadi plankton, rumput laut, dan juga fotosintesis lainnya yang terjadi di laut itu menghasilkan lebih dari setengah oksigen yang ada di bumi. Terima kasih laut membuat kita bernapas lebih enak. Laut juga merupakan paru-paru dunia yang harus banget dijaga, karena kan laut itu luas banget ya. Bahkan 70% dari total luas bumi ini itu laut, bro. Dan oksigen itu dihasilkan dari fitoplankton yang ada di seluruh laut yang ada di dunia. Dan fitoplankton ini adalah organisme yang menyumbang lebih dari setengah oksigen dunia ini. Makanya yuk kita selamatkan dunia, sayangi laut. Ngapain deh gini-gini ya? Gimana? Baru tahu kan lo?
Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang ya. Ya, saya pikir saya aja lupa, tahu-tahu hilang. Itu Halo, juga suaranya berhenti hilang. ya. Itunya Oh, juga. berhenti. Apa? Bro Yuka. Kayaknya Bro Yuka. Saya punya Lanjut ke- ini kepencet. Suaranya hilang, lanjut Pris. ke Apa masih nggak? pencet. Dari di mana kehilangnya ya? Tapi Ya. kira-kira begitu ya. Maksudnya apa yang akan dikerjakan ini baik laut maupun tanaman kita dan lain-lainnya tujuannya satu. Bagaimana supaya bumi ini lebih baik lingkungan. Nah, kalau klub, perusahaan ataupun perorangan nanam 2.000, boleh gabungan begitu ya. Kita akan bikinin pelang seperti tadi di dalam tayangan itu ya. Jadi buatkan nggak percis seperti gitu ya. Kalau itu kan Isus nanam 10.000 sih ya, 1 hektar tuh ditanam, jadi dibuatinnya lumayan besar gitu ya. Kalau nanti klub Bapak Ibu ada yang bikin sampai 10.000, kita bikinin segede gitu, begitu ya. Tapi cukup gede ya, itu sedang digarap desainnya oleh tim dari Sentral, dan itu menjadi pelang yang bagus gitu ya. Jadi kuat begitu. Dari waktu ke waktu tetap ada, bukan yang cuman dipasang lalu nanti hilang gitu, enggak. Supaya menjadi jelas tempat ditanamnya tuh di mana begitu. Kedua, kalau satu klub atau perorangan gabungan sumbang 500 pohon, itu akan mendapat sertifikat. Kalau yang 2.000 tentu dapat sertifikat dan dapat di lokasi ya. Tapi yang nyumbang 500 pohon dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu ada khususnya. Karena ada QR code di mana kalau kita scan, titik koordinat di mana kita punya mangrove itu ditanam jelas sekali ada. Jadi kalau punya akses lewat Google Map dan lain-lain, kita bisa petain atau lihat itu ya, titik itu kita masukkan, kita bisa lihat tuh pertumbuhannya. Nah, kita dari dibantu oleh Central Rehabilitasi Mangrove memelihara selama 3 tahun begitu ya. Setiap 6 bulan kita akan kirimkan laporan, baik itu laporan tertulis maupun foto, dan ada video drone supaya bisa kelihatan sebetulnya pertumbuhannya seperti apa. Kita harap ini menjadi legacy kita. Jadi bukan sekedar sekali jalan hilang lalu nggak jelas bagaimana. Kok yang mati, jadi dipastikan kalau 3 tahun itu akan rimbun. Karena setiap tahun kira-kira 1 meter. Itu nanti lebih jelas oleh teman-teman dari ini ya, dari Central Rehabilitasi. Nah, sebagai penutup, saya mau memperkenalkan pembicara kita malam hari. Jadi yang akan membahas menghitung jejak karbon dan cara menguranginya atau solusinya. Nah, ini tim dari Central Rehabilitasi Mangrove, ada ketuanya yaitu Rubani begitu ya. Bro Bani sebagai ketua, lalu ada pembinanya Bro Iman. Nanti akan menyampaikan juga keseluruhan Bro Bani, lalu mental Mansekap juga. Keluar Bro Yuka, suaranya nggak kedengeran. Ya, ini Zoom-nya ini nih ya, sinyalnya ada nggak ada. Nah, ini teman-teman kita ya, dan yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini Brother Bani dan Brother satunya ini Brother Immanuel, bukan Brother Bani. Ya. Brother Baninya sampai ada 2. Iya. Jadi saya serahkan kepada teman-teman dari Rehabilitasi Mangrove. Silakan dilanjutkan mengenai materi. Oke, terima kasih Pak Yuke. Pak Iman dulu yang menyampaikan. Pak Iman. Ya, selamat malam teman-teman Lion semuanya.
Suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Aman. Aman. Ya aman ya. Oke, sebentar. Ya, selamat malam. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kami dari Sentral Rehabilitasi Mangrove. Kebetulan saya juga anggota Lion nih dari Jakarta, Menteng 64 gitu. Jadi tadi dari Lion Yuke menyatakan bahwa kami sudah bergerak di mangrove cukup lama. Ya, memang sebelumnya itu kami banyak kegiatannya menanam gitu. Kebetulan kami ini dari Central System juga konsultan yang bergerak di bidang lingkungan. Nah, sebelumnya kami itu hanya sekedar menanam gitu. Menanam ya, kemudian setelah itu sudah gitu. Nah, sekarang ini setelah kita bincang-bincang, akhirnya kita memutuskan untuk kita lebih serius melakukan rehabilitasi. Jadi bukan sekedar menanam. Jadi menanam dan juga merawat gitu. Target kami itu kita akan ada step-step ya. Jadi pertama kita perbaiki ekologinya ya, kemudian sambil juga pemberdayaan masyarakat, dan nanti endingnya adalah sustainability gitu. Jadi di mana masyarakat sejahtera bersama dengan lingkungan. Ya, oleh karena itu proyek ini cukup panjang. Proyek ini proyek 10 tahun. Nah, oleh karena itu kami juga melakukan kontrol ya, melakukan kontrol untuk penanaman dan perawatan. Nah, ini gambarnya kelihatan ya dari sini. Muncul ya gambarnya? Ya. Ya, muncul. Ya, muncul ya. Nah, muncul. Kalau teman-teman lihat ini bagian yang rusak. Jadi kurang lebih ada 900 hektar sebenarnya. Ya, ini bagian yang rusak. Jadi dulunya itu memang daerah sini adalah daerah mangrove, hutan mangrove, kemudian dilakukan alih fungsi ke tambak. Nah, kemudian setelah dialih fungsi ke tambak mulai terjadi abrasi ya dari ombak gitu ya, ombak laut, abrasi menggerus akhirnya jadi rusak. Jadi kalau dilihat di sini di peta ini ada area bolong, ini kurang lebih 900 hektar gitu. Nah, setelah kami diskusi panjang lebar, kemudian kami akhirnya mendirikan Yayasan Rehabilitasi Mangrove ya. Nah, ini proyek pertama kita mau fokus di Muara Gembong. Nah, Muara Gembong ini targetnya kita akan coba melakukan rehabilitasi hingga menanam dan merawat gitu. Jadi sampai 10 tahun. Ini buat gambaran saja kenapa Muara Gembong seperti itu. Jadi di Muara Gembong kami lihat ada beberapa yang kita bisa lakukan ya. Jadi pertama ada pemukiman yang hilang. Jadi total ada 350 kepala keluarga yang telah kehilangan tempat tinggal akibat bencana abrasi. Kemudian penanaman ini juga menjadi pemberdayaan masyarakat gitu, karena bibitnya itu dari masyarakat, dari kelompok tani setempat, ya kemudian ada penanaman, dan kami juga setiap bulan itu memberikan biaya untuk perawatan gitu. Jadi ekologi, tapi juga bisa sekalian untuk pemberdayaan masyarakat. Dan harapan kami setelah mangrove-nya itu baik, ya itu sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapat dari mangrove, sehingga nanti masyarakat itu bisa hidup ya berdampingan dengan mangrove. Nah, jadi ujungnya adalah keberlangsungan ekosistem dan ekonomi. Jadi mangrove-nya tetap ada, tapi masyarakatnya juga sejahtera. Itu yang target akhir dari Yayasan Rehabilitasi Mangrove. Nah, ini sebagai gambaran, ya ini kita lakukan restorasi. Jadi ini planning kami sampai 2028. Ya, kalau sebelumnya kami banyak menanam tapi tidak merawat, sekarang kita fokus ya menanam dan merawat. Sebagai contoh, kami pertama kali proyek itu dengan
ini ya Kimberley Softtech ya. Nah, waktu itu kita cukup ambisius menanam di daerah yang cukup dekat ke laut ya. Nah, itu ternyata setelah 1 tahun kita lihat kurang lebih sekitar 50% yaitu tanaman mangrove-nya itu terbawa oleh laut gitu ya. Sehingga akhirnya kita lakukan relokasi free. Ya, kami kemarin memberi laporan kepada Kimberley, tanaman yang dirawat, yang ditanam itu 50% itu tidak berhasil tumbuh karena terbawa laut. Waktu itu alternatifnya adalah kita membuat pemecah ombak atau kita lakukan relokasi. Nah, kemudian akhirnya diputuskan lakukan relokasi tanpa biaya. Relokasi sudah kami lakukan di akhir Januari kemarin dan kami sudah laporkan kepada Kimberley Softtech. Nah, demikian juga nanti dengan teman-teman Lions ya, itu kami akan melakukan update ya perkembangan dari mangrove-nya. Nah, jadi ini rencana kami ya, tahun lalu kita sudah menanam 1,5 hektar dan targetnya tahun ini 3 hektar dan akan bertambah terus seperti itu. Nah, ini dari sisi ekosistem mangrove yang rusak. Ya. Kemudian bagaimana dari sisi pemberdayaan masyarakat? Ya. Nah, ini pemberdayaan masyarakat, ya pembibitan itu bibit dari petani. Ya, di mana petani itu sebenarnya bisa mengambil bibitnya dari tanaman mangrove yang sudah jadi, ya sehingga nanti bisa ada peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi tahun 2022 ini ada pendapatan ada 3 ya. Pertama dari pembibitan, kemudian dari penanaman. Nah, ini kita udah lakukan 1,5 hektar. Nah, ini 1 tahun ya, 94 juta, kemudian 209 juta dan seterusnya, sehingga nanti di tahun 2028 itu pendapatan 1 tahun itu sekitar 650 juta. Nah, ini dari sisi pemberdayaan dan harapan kami ya nanti setelah jalan next-nya adalah di ending-nya. Di ending-nya adalah bagaimana ya mangrove itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, ini nilai ekonominya gitu. Jadi ini harusnya miliar ya. Jadi 1 miliar per tahun. Jadi diharapkan nanti setelah 10 tahun ya itu bisa di 1 miliar per tahun per hektar ya. Ini menurut jurnal penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu kami pun pada saat menanam itu kita sudah mempertimbangkan konsep ya fishery gitu. Jadi bahwa si mangrove itu nanti ada udang, ada kepiting gitu. Jadi itu yang akan dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu sih dari kami ya sebagai sebagai pembuka ya. Dan kami juga mengharapkan dari yayasan ini supaya teman-teman Lion ini ikut mengontrol yayasan kami sehingga apa yang kami cita-citakan, apa visi misi kami itu nanti bisa tercapai dengan baik ya. Dan dukungan dari teman-teman ya itu sangat ya, kami perlukan, termasuk kritik ya dan juga kontrol supaya kami bisa tetap konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Terima kasih dari saya dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman Lions yang sudah ikut di acara ini, acara penjelasan tentang bagaimana kita menghitung karbon, ya juga tentang mangrove itu sendiri. Dari saya itu selamat malam dan selanjutnya kita akan coba diskusi. Ya, Pak Bani akan menceritakan bagaimana kita bisa menghitung kandungan karbon ya, yang emisi karbon yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Iman. Bapak Ibu izin menampilkan materi. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Syahbani Abdullah Amir. Salam hormat kami Bapak Ibu dari Lions Club, dari berbagai klub yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin menyampaikan materi terkait dengan isu-isu global, perubahan iklim, dan nanti arahannya kenapa kok jawabannya adalah mangrove.
Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Iman bahwa nanti juga akan kita sampaikan bagaimana cara mudah menghitung carbon footprint yang kita keluarkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada isu yang cukup ramai secara global, ini menjadi isu dunia, bahkan menjadi topik yang hangat di berbagai konvensi, protokol Kyoto dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia, itu terkait dengan perubahan iklim, di mana permasalahan ini menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dan yang pastinya ketika berbicara lingkungan hidup pasti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia secara langsung. Dan perubahan iklim ini disebabkan oleh banyak hal, nanti akan saya sampaikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim dan bagaimana cara-cara untuk kita bisa mencegah. Namun sebelum saya masuk ke perubahan iklim, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan lingkungan hidup, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup itu diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada 3 unsur penting di dalam lingkungan. Yang pertama adalah abiotik. Abiotik ini adalah benda-benda mati. Yang kedua adalah faktor biotik. Dan yang ketiga adalah culture, perilaku manusia, di mana satu dan lainnya saling mempengaruhi. Di mana ketika kita berbicara lingkungan, faktor yang paling dominan adalah terkait dengan culture, perilaku. Sehingga pemerintah dalam hal ini membuat berbagai instrumen untuk mengatur perilaku kita dalam menjalani kehidupan. Membuat regulasi-regulasi, perangkat regulasi yang berkaitan dengan lingkungan untuk mengatur perilaku dalam menjalani kegiatan usaha, mengatur perilaku dalam membuat suatu industri, usaha, dan lain sebagainya. Salah satu yang diatur adalah perilaku terkait bagaimana kita bisa mengendalikan emisi yang kita hasilkan, sehingga harapannya kita bisa menekan itu semua, sehingga kita bisa mencapai target yang diharapkan. Dunia sepakat di tahun 2060 kita mencapai karbon netral atau net zero. Harapannya di tahun 2060 bumi ini betul-betul zero karbon yang dikeluarkan. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, di mana tahun 2030 target pemerintah Indonesia bisa menurunkan 29% jika dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri, dan 41% jika mendapatkan bantuan dari internasional. Ini yang perlu menjadi pertimbangan kita semua, bagaimana caranya kita semua, terutama Bapak Ibu, pastinya memiliki usaha yang memberikan sumbangsih karbon yang dikeluarkan, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk bisa mengurangi itu semuanya. Harapannya dengan kita bisa menjaga lingkungan, kita juga menjaga bumi, keberlangsungan hidup semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Saya selalu menyampaikan ke klien-klien kami bahwa bumi ini adalah titipan dari Tuhan terhadap anak cucu kita. Kita diberi akal, kita menjadi makhluk yang sempurna, memiliki pemikiran untuk bisa menjaga bumi, sehingga kita bisa mewariskan kehidupan yang layak dari sisi lingkungan terhadap anak cucu kita semuanya. Pertanyaannya adalah, apa sih perubahan iklim? Ini menurut PBB, perubahan iklim ini adalah berubahnya iklim yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga merubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Gambaran mudahnya mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ada kondisi cuaca yang abnormal, hujan yang ekstrim, itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan iklim. Faktor penyebab perubahan iklim yang utama adalah karena terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini diartikan bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Berdasarkan referensi, bumi ini dalam waktu 100 tahun itu meningkat kurang lebih 1 derajat Celcius. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu memiliki nilai toleransi dalam ambang batas berapa kita bisa menjalani kehidupan.
dalam ambang batas suhu berapa kita bisa menjalani kehidupan dan lain sebagainya, sehingga pemanasan global ini nanti akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan setiap makhluk hidup termasuk manusia. Yang paling utama menjadi penyebab pemanasan global itu faktornya adalah dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adalah gas yang ada di atmosfer berupa karbon dioksida, metana, dinitrogen monoksida, dan lain sebagainya. Ada juga SF6 dan lain sebagainya. Ini adanya di atmosfer, di mana secara prinsip sebetulnya makhluk hidup itu membutuhkan gas rumah kaca. Karena tanpa ada gas rumah kaca, bisa jadi bumi ini ketika malam hari akan sangat dingin, ketika siang bisa jadi sangat panas. Fungsi dari gas rumah kaca ini mengatur keseimbangan suhu bumi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika gas rumah kaca yang dikeluarkan itu semakin banyak, sehingga akan menumpuk di atmosfer, sehingga gas rumah kacanya semakin pekat. Ini yang menjadi masalah. Sehingga banyak yang mengenal namanya efek rumah kaca, di mana gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer itu membuat panas matahari yang seharusnya dipantulkan dari bumi bisa keluar melewati atmosfer, namun karena terlalu pekat, sehingga panas tersebut akan terjebak di bumi. Itu yang disebut dengan fenomena efek rumah kaca atau gas rumah kaca. Beberapa hal yang menjadi penyebab efek rumah kaca, yang pertama, penggundulan hutan dan pembukaan lahan. Jadi karena faktornya adalah dari aktivitas antropogenik, dari aktivitas manusia, maka penyebabnya adalah terlalu tingginya gas rumah kaca yang dihasilkan dan penyerapnya yang semakin berkurang. Sehingga penyebab-penyebab utamanya ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah penggundulan hutan dan pembukaan lahan. Banyak pembalakan liar atau penggundulan hutan, sehingga penyerap dari karbon ini semakin berkurang karena karbon dioksida ini diserap melalui proses fotosintesis. Yang kedua dari pencemaran dan polusi laut. Tadi disampaikan oleh Pak Yuke, tadi menyampaikan ada video, ada fakta bahwa memang penghasil oksigen terbesar itu dari laut. Karena laut itu memiliki luasan yang lebih dibandingkan dengan daratan, dan ada tanaman-tanaman laut yang mikro itu menyerap oksigen yang cukup besar dari aktivitas fotosintesisnya. Tadi disebutkan ada fitoplankton, ada rumput laut, ada padang lamun, dan lain sebagainya. Nah, namun karena pencemaran dan polusi laut ini semakin besar, sehingga penyerapan CO2-nya semakin berkurang. Nanti ada kaitannya dengan mangrove. Mangrove ini merupakan filter utama dari ekosistem laut. Mangrove itu menjadi filter alami ekosistem laut. Ada 3 ekosistem penting yang ada di laut. Yang pertama adalah ekosistem mangrove, yang kedua ekosistem lamun dan rumput laut, dan yang ketiga adalah terumbu karang. Di mana ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang ini bisa rusak ketika mangrove sebagai garda terdepan filter ekosistem laut tersebut rusak. Sehingga sedimentasi dari sungai, kalau tidak ada mangrove, maka akan langsung masuk ke laut yang bisa menutup rumput laut, menutup padang lamun, dan menutup terumbu karang, sehingga potensinya bisa menjadi kematian untuk ekosistem tersebut. Maka mangrove menjadi cukup penting untuk dijadikan sebagai filter alami lautan. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil. Ini yang menjadi isu cukup besar, di mana energi listrik yang digunakan di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sumber dari bahan bakar fosil. Sehingga pemerintah Indonesia, Pak Jokowi mulai menggencarkan untuk meningkatkan energi baru terbarukan, renewable energy, dengan pembangkit listrik tenaga bayu dan lain sebagainya. Penyebab lain dari efek rumah kaca, ini juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan gas rumah kaca, diantaranya ada penggunaan pupuk kimia, ada limbah peternakan, atau peternakan dan pertanian juga menyumbang gas rumah kaca akibat dari pembusukan di dalam aktivitas tersebut. Ada metana yang keluar sehingga akan mempengaruhi meningkatnya gas rumah kaca. Dan juga limbah plastik dan penggunaan tisu berlebih. Penggunaan tisu berlebih pastinya karena tisu itu dihasilkan dari pohon. Pohon memiliki fungsi untuk menghasilkan atau untuk menyerap
CO2. Dampak dari efek rumah kaca ini cukup besar, bisa dirasakan. Yang pertama ya pemanasan global, di mana Bapak Ibu bisa merasakan antara 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini, cuacanya semakin panas saat ini. Tadi dari Pontianak juga menyampaikan bahwa semakin panas udara di sana. Bisa jadi ini merupakan salah satu dampak dari global warming. Yang kedua, cuaca ekstrim, ini juga dampak dari efek rumah kaca. Selanjutnya meningkatnya permukaan air laut, dan pastinya gangguan ekologis. Gangguan ekologis tadi saya sampaikan bahwa makhluk hidup itu memiliki nilai toleransi dalam kadar udara atau suhu berapa kita bisa menjalani kehidupan. Semua makhluk hidup pasti memiliki nilai toleransi, maka itu kita harus menjaga perilaku untuk bisa memastikan keberlanjutan kehidupan terus berjalan dan tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia? Tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki kesempurnaan, diberikan akal untuk berpikir bagaimana cara kita bisa mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita yang jauh lebih baik. Jangan sampai kita mewariskan bumi ini, mewariskan hal-hal buruk terhadap anak cucu kita dengan mewariskan lingkungan yang rusak, udara yang semakin panas. Maka dalam rangka mengurangi efek rumah kaca, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menanam pohon. Meskipun menanam pohon bukan satu-satunya, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan konsep karbon netral, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Prinsip dari karbon netral yang pertama yaitu mengukur karbon yang kita keluarkan. Yang kedua, mengurangi penggunaan sumber yang menghasilkan karbon. Yang ketiga, offset. Dan yang keempat adalah verifikasi. Nah, menanam pohon ini merupakan salah satu upaya offset, menyeimbangkan. Ketika kita tidak bisa mengurangi, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyeimbangan. Penyeimbangan terhadap karbon yang kita keluarkan. Kalau kita nggak bisa kurangi, ya udah kita serap menggunakan pohon yang kita tanam. Dan salah satu ekosistem yang terbaik untuk menyerap karbon yaitu adalah ekosistem mangrove. Meskipun kalau Bapak Ibu membaca referensi, kalau kita bandingkan setiap pohonnya, pohon yang paling besar menyerap karbon atau menyerap CO2 itu adalah pohon terbesi. Namun itu kalau bicara satu pohon. Kalau kita berbicara ekosistem yang paling terbesar itu adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu 3-5 kali lebih besar dari hutan tropis dataran rendah penyerapan karbonnya. Kenapa? Apakah mangrove pohonnya menyerap karbon besar? Sebetulnya tadi saya sampaikan sebetulnya tidak jauh lebih besar dibandingkan pohon-pohon yang lain seperti terumbu besi. Namun ekosistem mangrove bukan hanya pohonnya saja yang bisa menyerap karbon, tapi ekosistemnya, sedimennya, akarnya itu juga bisa menyimpan karbon. Yang paling besar itu sebetulnya sedimen. Kalau di hutan daratan, ketika ranting jatuh atau daun jatuh, bisa jadi karbonnya nanti akan lepas. Namun ketika di ekosistem mangrove, ketika daun rantingnya jatuh, akan membusuk dan menyatu dengan sedimen. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa ekosistem mangrove ini memiliki kemampuan 3-5 kali lebih besar dalam penyimpanan karbon dibandingkan dengan hutan tropis dataran rendah. Seperti itu. Lalu pertanyaannya lah, apa itu mangrove? Seringkali ada yang menyebutnya hutan bakau. Ada yang menyebutkan api-api. Jadi mangrove itu merupakan kelompok tanaman atau tumbuhan pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan subtropis yang terlindungi dan dipengaruhi pasang surut air laut serta mampu beradaptasi dengan air payau. Jadi untuk menjalankan kehidupan mangrove itu membutuhkan pasang surut air laut. Ini yang ada di gambar yang di layar Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu contoh jenis mangrove Rhizopora yang memiliki perakaran tunggang. Jadi jenis mangrove itu sangat banyak. Salah satu kelompoknya dari Rhizopora, ada Avicennia atau mungkin dikenal api-api, ada Bergora dan lain sebagainya. Namun kalau digunakan untuk penanaman, seringkali menggunakan Rhizopora, karena Rhizopora memiliki perakaran yang cukup kuat. Tumbuhan mangrove ini memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi, serta kondisi tanah yang kurang stabil. Secara prinsip, mangrove itu untuk
kehidupannya membutuhkan perairan yang salin ya, ada salinitas tertentu, tapi juga itu bisa menjadi faktor pembatas. Ketika salinitasnya terlalu tinggi, mangrove juga tidak bisa hidup. Makanya kalau Bapak Ibu melihat dari referensi, mangrove itu akan membentuk zonasi dari laut yang salinitasnya tinggi sampai ke daratan yang salinitasnya rendah. Itu akan terbentuk zonasi. Sebaran mangrove di Indonesia ini secara prinsip kalau Bapak Ibu melihat seolah-olah masih besar. Ini masih 3.364.076 hektar. Ini satu Indonesia. Tapi secara prinsip ini sudah mengalami banyak kerusakan. Terutama di Jawa. Di Jawa itu mangrove tinggal 1,1% dari luasan mangrove nasional. Sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan di Cilacap contohnya, karena saya dari Purwokerto Purbalingga, penelitian kami dulu kebanyakan di Cilacap. Cilacap merupakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan mangrove cukup besar. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Cilacap, di Segara Anakan sudah tidak menemukan mangrove dengan diameter lebih dari 20 cm. Kebanyakan sudah kecil-kecil, seperti itu. Ini cukup memprihatinkan kalau kita melihat dari kerusakan mangrove nasional. Ini kondisi mangrove Indonesia berdasarkan kerapatannya untuk yang lebat masih cukup besar, yaitu masih 93% masih lebat. Selebihnya dengan kerapatan sedang dan kerapatan jarang. Selain memiliki fungsi untuk menyerap karbon, mangrove juga memiliki banyak fungsi. Ada 3 fungsi utama, yaitu fungsi fisik, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi. Yang pertama fungsi fisik. Nah, ini bisa menjaga pantai dari erosi atau abrasi, mempercepat perluasan lahan dengan adanya jerapan endapan lumpur yang terbawa oleh arus kawasan hutan mangrove, mengendalikan laju intrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hembasan gelombang, angin kencang, dan bahaya tsunami. Tadi disampaikan Pak Yuke dan Pak Iman, kenapa Sentral Rehabilitasi Mangrove ini memilih Muara Gembong. Ada cerita pilu yang disampaikan oleh masyarakat Muara Gembong, bahwa 20 tahun terakhir ini mereka mengalami bencana sosial di mana rumah mereka hilang karena abrasi. Tadi disampaikan bahwa dulu disebut sebagai kampung dolar, tapi saat ini cukup merana karena mereka harus menghadapi kenyataan setiap hari ada air pasang yang masuk ke dalam rumah. Sehingga kami tergerak untuk melakukan penanaman di sana. Jadi untuk saat ini sudah mulai banyak perusahaan industri yang masuk ke sana untuk membantu melakukan penanaman di sana. Tapi tidak cukup juga, karena tadi disampaikan Pak Iman, ada kurang lebih 900 sampai 1.000 hektar yang rusak, dan itu cukup berdampak masyarakat. Saat ini sudah ada green belt di belakang perkampungan, sehingga ombaknya tidak langsung menghantam ke rumah. Namun 10 tahun yang lalu, masyarakat merasakan bahwa ombaknya itu sampai ke rumah. Sehingga masih banyak dibutuhkan penanaman mangrove untuk menjaga kampung di Pantai Bahagia. Ini secara fungsi fisik memiliki fungsi seperti itu. Termasuk di Aceh, dampak dari tsunami pada wilayah yang memiliki mangrove dengan wilayah yang tidak memiliki mangrove memiliki pola dampak yang berbeda, di mana wilayah yang tidak memiliki mangrove itu kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki mangrove, karena mangrove mampu mereduksi gelombang. Sebenarnya tidak bisa menahan tsunami-nya, tapi secara prinsip mangrove bisa mereduksi gelombang pasang air laut tersebut. Yang kedua dari fungsi ekologi. Mangrove itu dijadikan sebagai tempat mencari makan ikan, tempat memijah ikan, dan tempat pengasuhan untuk berbagai jenis biota akuatik. Ada kepiting, udang, dan lain sebagainya. Maka banyak penelitian menyampaikan bahwa ketika terjadi kerusakan mangrove, maka ada korelasinya dengan populasi ikan yang semakin berkurang. Ini berdasarkan berbagai penelitian. Selain untuk biota akuatik, mangrove juga memiliki fungsi ekologi untuk berbagai makhluk hidup. Ada juga, mungkin tadi juga ada yang membuat survei ya, Bapak Ibu kalau nggak salah di kolom chat. Kira-kira di mangrove itu kita bisa menemukan apa aja, atau yang tidak bisa kita temukan apa. Jadi memang kalau Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke mangrove itu, Bapak Ibu bisa menemukan ada primata, monyet ekor panjang,
ada juga mungkin berang-berang dan lain sebagainya. Bahkan burung-burung. Dulu itu kalau di Cilacap itu Segara Anakan itu menjadi tempat peristirahatan migrasi burung dari Australia. Itu berhentinya di kawasan Segara Anakan dan Nusa Kambangan. Namun karena mangrove-nya rusak sehingga saat ini susah menemukan burung-burung tersebut seperti itu. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Mangrove juga memiliki manfaat ekonomi. Selain tadi digunakan untuk berusaha mendapatkan ikan dan lain sebagainya, tadi juga Pak Iman sudah menyebutkan ada usaha-usaha perpaduan antara hutan dengan perikanan yang disebut dengan silvofishery. Itu merupakan pola budidaya yang berkelanjutan, sustainable development, dengan membuat perpaduan antara hutan dengan mangrove. Di sisi lain juga fungsi ekonomi, ternyata mangrove bisa digunakan sebagai bahan olahan makanan, kerajinan, kebutuhan rumah tangga, bahkan bisa menjadi ekowisata. Kita bisa menjadikan mangrove sebagai tempat ekowisata. Ini harapan dari kami, Sentra Rehabilitasi Mangrove, ketika kita bisa menanam atau menutup lubang atau bolong yang tadi di dalam yang disampaikan oleh Pak Iman, harapannya kita bisa mendesain ekowisata di sana, seperti itu. Ini hanya gambaran saja Bapak Ibu bahwa wilayah yang memiliki mangrove dengan yang tidak memiliki mangrove, dampak kerusakan ketika ada gelombang pasang ini berbeda. Ini videonya sepertinya buffering ya. Ini kalau bisa diputar, ketika gelombang pasang dari laut ini menghantam daratan, antara wilayah yang memiliki mangrove dengan yang tidak memiliki mangrove, itu kerusakannya akan berbeda. Jauh lebih besar yang tidak memiliki mangrove. Sedangkan yang memiliki mangrove akan gelombangnya tereduksi dari pohon-pohon mangrove tersebut. Oh, ini hanya contoh saja, ilustrasi Bapak Ibu. Ketika ada tsunami atau gelombang pasang, kita bisa melihat dari video, kerusakannya akan jauh lebih besar wilayah yang tidak memiliki mangrove. Seperti itu. Kan Bapak Ibu menanam satu pohon mangrove, kita dapat menyerap karbon. Satu pohon mangrove itu kurang lebih 12,3 kg CO2 per tahun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghitung berapa karbon yang kita keluarkan dan berapa yang harus kita tanam untuk melakukan offset, untuk memastikan bahwa karbon yang kita keluarkan diserap oleh pohon yang kita tanam. Terakhir, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi kita semuanya. Maka mari kita jaga bersama untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu. Mbak Nurul bisa dibantu untuk menyampaikan karbon kalkulatornya. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin untuk share screen. Dari saya aja ini Mbak Nurul ya? Ya, baik Pak. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk menghitung carbon footprint kita dari aktivitas sehari-hari kita gitu. Next, Pak. Sebelumnya apa sih itu carbon footprint atau jejak karbon? Jejak karbon itu dapat diartikan sebagai jumlah total gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas sehari-hari kita yang dapat menghasilkan GRK diantaranya yaitu berkendara, mengkonsumsi produk hewani, dan penggunaan listrik. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menghitung kalkulator, cara menghitung carbon footprint menggunakan kalkulator? Nah, di Google atau website pencarian itu banyak banget kalkulator yang disediakan untuk menghitung karbon. Salah satunya yaitu website namanya jejakkarbonku.id. Oh,
Ini salah satu contoh salah satu contoh website namanya goldtick.com. Untuk di website ini kita bisa memasukkan beberapa data untuk beberapa data dari aktivitas kita sehari-hari, semisal menggunakan mobil berapa kilometer per hari, tapi di sini kita hitungannya per tahun ya. Jadi kita estimasi sehari misalkan 10 km per hari, kita hitung jadi berapa per tahunnya gitu. Kemudian ada juga untuk memasukkan penggunaan listrik, terus minyak bumi dan lain-lain. Nanti di bawahnya akan ada estimasi pohon yang bisa ditanam, berapa pohon yang bisa kita tanam. Mbak Nurul, langsung disimulasikan di websitenya ya? Bisa dibuka dari Mbak Nurul ya, di share. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya punya rekomendasi website lain yang menurut saya ini lebih rinci gitu ya, lebih rinci untuk isiannya. Bentar. Namanya itu jejakkarbonku.id. Sebelumnya kita bisa login dulu, langsung menggunakan email atau Facebook kita. Kemudian kita kita klik dulu di tombol kalkulator ini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita ada 3 sektor yang harus diisi, yaitu sektor transportasi, rumah tangga, dan makanan. Pertama, kita disuruh untuk mengisi sektor transportasi darat yang biasa kita gunakan. Contohnya saya sendiri ya, saya ke kantor itu setiap hari menggunakan transportasi umum, yaitu Transjakarta dengan bahan bakarnya itu jenis solar. Kemudian untuk jarak tempuh kilometer per harinya itu kurang lebih ada 5 kilometer. Nah, di sini kita bisa mengetiknya otomatis atau kita bisa menarik titik ini. Kemudian apabila rekan-rekan semua punya kendaraan lain, kita bisa menambahkannya, ditambahkan kendaraan ini. Dan di bawah sini itu ada estimasi karbon yang kita hasilkan dari tadi yang saya gunakan, yaitu bis dalam 1 hari, yaitu sebesar 0,04 ton karbon per tahun. Untuk selanjutnya ini ada transportasi udara, ada kelas penerbangan, terus one way atau round trip, itu 1 kali penerbangan atau bolak-balik pulang pergi seperti itu. Terus frekuensi penerbangan dalam 1 tahun ada berapa kali, karena kebetulan dalam 1 tahun terakhir saya tidak ada perjalanan udara, jadi saya kosongi. Teman-teman bisa memasukkan sesuai pengalaman masing-masing ya. Kemudian untuk jarak penerbangannya, teman-teman semuanya bisa menghitung lewat Google Maps atau di aplikasi estimasi jarak seperti itu. Kemudian nanti di sini juga ada estimasi karbon yang dihasilkan juga, dan di sini ada total emisi sementara. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada sektor rumah tangga. Karena kebetulan saya kos, jadi saya isi 1, atau misalkan isi untuk kayak misal perusahaan bisa hanya isi satu orang saja, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk menghitung aktivitas di rumah, bisa dimasukkan untuk beberapa orang yang ada di rumah. Kemudian dari mana sumber energi listrik rumah tangga Anda? Saya menggunakan PLN dengan daya yang terpasang itu 1.300 dengan tagihan per bulannya itu 100.000. Nah, di sini akan otomatis ada konsumsi listrik saya dalam 1 bulan, yaitu sebesar 69,22 kWh per bulan. Di selanjutnya ini ada beberapa peralatan rumah tangga, peralatan listrik seperti penerangan. Saya menggunakan di kos itu lampu LED sebanyak 2 dengan durasinya itu kurang lebih 12 jam. Kemudian untuk pendingin ruangannya saya menggunakan 1 AC. 1 dengan berapa sama saja dengan penggunaan lampu 12 jam. Dan kulkas kebetulan saya tidak menggunakan kulkas, jadi saya melewatkan ini.
Kemudian ada sektor makanan. Untuk telur saya 1 sampai 3 kali per minggu. Kemudian susu saya juga 1 sampai 3 kali per minggu. Di sini teman-teman bisa memasukkan sesuai pengalamannya masing-masing ya. Terus untuk ikan, saya karena nggak suka ikan, jadi saya nggak memasukkan ikan, beras setiap hari. Kemudian seafood, saya juga tidak suka seafood. Daging unggas saya makan ayam 1 sampai 3 kali per minggu. Daging domba, daging kambing, daging sapi juga jarang, jadi saya tidak memasukkannya. Nah, jumlah estimasi untuk konsumsi makanan, konsumsi karbon dalam sektor makanan sebesar 0,32 ton karbon per tahun. Nah, jika sudah selesai, klik selesai, akan ada muncul ini dan bisa klik ya. Nah, ini adalah total karbon emisi saya dalam 1 tahun, yaitu sebesar 2,36 ton karbon ekuivalen per tahun per kapita. Seperti itu Pak Bani. Apakah harus ada yang saya tambahkan? Terima kasih Mbak Nurul atas penyampaian aplikasi jejak karbon ini, salah satu alternatif Bapak Ibu untuk menghitung karbon yang kita hasilkan. Namun kalau Bapak Ibu mau menghitung manual juga bisa ya. Sebetulnya ada 3 metode perhitungan karbon manual, itu menggunakan tier 1, di mana kita bisa mengalihkan antara sumber emisi, atau misalnya tadi ada listrik, ada bahan bakar, dikalikan dengan faktor emisi atau default emisi dari IPCC yang ditentukan oleh IPCC. Kalau tier 2 ini cukup detail, paling mudah ya tinggal mengalihkan antara sumber emisi tersebut dengan faktor emisinya. Demikian Bapak Ibu materi dari kami. Mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih untuk tim dari Sentral. Ini Bro Immanuel, Len Immanuel ya, dan Mbak Nurul. Iya, fellow Lions, Bapak Ibu sekalian, welcome ini ada District Governor Erianto dan juga IPDG RUP bersama-sama dengan selamat bergabung. Apa yang disampaikan harap menjadi jelas, ada gambaran mengenai kenapa sih gitu ya ini sebagai sebuah concern atau sebuah perhatian yang perlu kita tanggapi. Dengan satu sisi lagi ada kesempatan menghitung sebetulnya kita tuh secara pribadi menghasilkan berapa karbon. Itu baru yang kita lakukan di hidup kita. Jadi kalau kita satu kantor ada sekian orang, sudah bisa ke jumlah tuh. Seperti AC, mobil yang kita hasilkan dan lain-lain, itu satu tahun itu bisa sebetulnya yang kita hasilkan itu ya. Nanti kita bisa hitung nanti. Iya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, monggo boleh ditulis di chat atau ada yang mau langsung buka mic juga boleh. Bisa disampaikan dulu dari mana, nama siapa, nama siapa, dan tanyakan begitu ya. Ini dari lain ya, hutan bakau atau hutan mangrove melindungi pantai. Ya, betul. Thank you nih, lain Anda nih sama-sama lain list dari Bunga Tanjung. Saya nggak tahu ada lagi nggak dari Bunga Tanjung lainnya. Thank you ada. Sudah gabung. Press EV ada. Bapak, ya silakan. Oh oke. Press EV-nya juga datang ya. Thank you Press. Sorry nggak kelihatan. Thank you Bunga Tanjung. Iya, ada beberapa saya tahu penggiat lingkungan ya bersama-sama dengan kita. Ini barangkali bisa menjadi saling masukan. Kalaupun nggak ada yang mau tanya, barangkali ada mau sharing juga boleh. Ada pengalaman tertentu dengan mangrove atau bakau juga saya pikir bagus juga. Ada yang mau ditambahkan barangkali? Tadi Pres Ruli sudah menuliskan di kolom chat ada manfaat 5 manfaat dan lain-lain itu ya. Iya. Adakah yang mau ditanyakan? Boleh juga ditulis di kolom chat kalau misalnya sungkan untuk langsung. Thanks pemateri, kita jadi tahu nih cara hitung karbon Adit ya.
Mansekap, mantan kabinet rekan saya. Pak Yuke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Sapir ya, Bu Melsa. Oke. Mengapa terjadi jumlah tanaman mangrove berkurang di Indonesia? Ya, thank you nih, Len Melsa dari Sapphire. Bisa dijawab barangkali oleh Bro Bani atau Len Immanuel? Silakan. Oke, Pak Yuke. Jadi izin menjawab, Ibu, kerusakan mangrove di Indonesia itu banyak faktor. Salah satu yang terbesar itu adalah fungsi lahan dari mangrove menjadi jadi ada pembukaan besar alifungsi digunakan menjadi tambak. Tadi juga ada yang menjawab bahwa di Kalimantan dijadikan sebagai arang. Memang betul bahwa arang dari pohon mangrove itu merupakan salah satu arang yang terbaik ya, sehingga banyak yang ditebang dijadikan sebagai briket. Tapi faktor yang terbesar tadi Ibu karena alifungsi lahan menjadi tambak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bro Bani. Apakah menjawab, Len Melsa? Kalau masih ada yang penasaran, silakan ditulis lagi ya. Lalu dari Len Riyadi di Pontianak, untuk proyek penanaman mangrove di Muara Gembong, apakah ke depan ada planning untuk penerbitan verified carbon standard untuk diperjualbelikan? Nah, yang ini mesti dari sentral yang jawab. Monggo. Ada pertanyaan dari Terima Ponti. kasih pertanyaan. Jadi VCS ini kan sebetulnya merupakan salah satu lembaga yang menerbitkan sertifikat offsetting karbon ya, Bapak Ibu. Di Indonesia ini saat ini belum ada. Pemerintah itu baru mencoba menggarap mekanisme untuk sertifikasinya. Bahwa per hari ini Kementerian SDM baru mengeluarkan untuk jual beli karbon untuk subsektor dari pembangkit tenaga listrik. Tapi kalau untuk yang di Muara Gembong ini, kita belum ada kerjasama dengan lembaga offset, apakah dari VCS, ataukah dari CDM, atau dari Gold Standard, itu belum ada, Bapak Ibu. Jadi belum bisa untuk diverifikasi. Harapannya ke depan bisa mengarah ke sana, bisa menjadi carbon farming yang menjadi salah satu alternatif offsetting dari karbon yang kita keluarkan. Begitu, Pak Riyadi. Ya, berubahnya atau bisa jelaskan secara garis besar aja. Maksudnya barangkali ada yang nggak ngerti ini ada kenapa ada jual beli karbon begitu ya. Sedikit aja kalau boleh di itu ya. Oke. Jadi sebetulnya jual beli karbon itu ada dua mekanisme ya Bapak Ibu. Ada carbon trading, ada carbon offset ya. Carbon trading itu misalnya gini, pemerintah itu memberikan kuota emisi, misalnya ada pembangkit listrik, ada PLTUA sama PLTUB misalnya. Sama-sama dikasih 5.000 ton per tahun kuota emisi. Namun ternyata yang PLTUA ini defisit. Mereka itu mengeluarkan sampai 6.000 ton emisi per tahun. Maka kuotanya menjadi seharusnya kuotanya 5.000 ton per tahun, tapi emisi yang dikeluarkan 6.000. Sedangkan PLTUB sama-sama kuotanya 5.000 ton per tahun, tapi PLTUB ini hanya mengeluarkan 4.000 misalnya. Masih sisa kuota 1.000 ton. Maka PLTUB ini bisa menjual kuota emisinya ke PLTUA. Itu disebut dengan carbon trading, Bapak Ibu. Yang kedua ada mekanisme offset. Misalnya Bapak Ibu tadi dalam satu perusahaan misalnya 1 tahun itu menghasilkan 2.000 ton CO2 ekuivalen misalnya. Nah, Bapak Ibu punya target 1 tahun ingin menurunkan 10%, berarti ingin menurunkan 200 ton CO2. Ternyata nggak tercapai hanya 100 ton. Maka yang 100 tonnya Bapak Ibu bisa menggunakan mekanisme offset. Dengan membayar lembaga offsetting tadi, misalnya di sini ada VCS, ada CDM, ada Gold Standard, yang harganya misalnya luar misalnya. Berarti ketika ada 100 ton, berarti kita harus membayar $100 misalnya seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat offsetting sejumlah karbon tersebut. Begitu Pak Yuke, sedikit gambaran dari jual beli karbon. Iya, terima kasih banyak Bro Bani. Iya, fellow Lions, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang bergabung. Jadi itu nanti ke depan ya. Memang dunia ini sedang
membuat peraturan. Indonesia sendiri akan mengadopsi pelan-pelan mengenai hal ini, sebab lumayan rumit dan karena menyangkut uang gitu ya, jadi ini sesuatu yang dipersiapkan dengan baik gitu. Tapi ini juga menjadi sesuatu yang bagus untuk lingkungan hidup sebetulnya. Artinya ada tanggung jawab dari baik sisi industri ataupun institusi yang menghasilkan CO2 besar begitu ya, gas karbon ini. Tapi kira-kira seperti itulah. Tapi kita jangan pikir jauh dulu karena memang belum sampai ke sana begitu ya. Tapi ada itu klausula itu di dunia ini. Oleh sebab itu kita mau gerakan ini, pahlawan lingkungan hidup ini, bukan hanya di distrik 307B1, tapi syukur-syukur tahun depan jadi bagian dari distrik, dan tahun ketiga kalau bisa jadi wawasan internasional gitu ya. Artinya dari klub-klub lain di dunia ini melihat ada concern yang serius. 900 hektar itu bukan daerah yang kecil. Sebagai gambaran, Gelora Bung Karno kompleks itu 23 hektar, anggap 25 hektar. Kalau 900 hektar itu berarti 40 lebih kompleks seperti begitu yang gerowak begitu ya, yang nggak ada perlindungannya dan terus setiap hari dihantam ombak menghancurkan sisi kehidupan manusia. Dan yang paling urgent ini ada 500 hektar di mana ini menjadi bagian yang dimintakan oleh daerah sana, oleh sentral untuk bisa diperbaharui, dibagusin lah dengan menanaman mangrove ini. Nah kita ini baru kecil sekali. Tahap pertama ini 2 hektar ini ya, dari 5 hektar, dari 25 hektar target kita ini. Jadi masih kecil sekali sebetulnya. Tetapi yang ini benar-benar berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat. Nah ini makanya kita harap fellow Lions, Bapak Ibu, adik-adik di sini memiliki concern, perhatian atau memiliki hati untuk ikut membantu memikirkan daerah-daerah yang seperti demikian, karena dampaknya ke kemiskinan warga. Jadi kalau yang nanti ikut nanam ke sana bisa melihat sendiri fakta lapangannya. Oleh sebab itu nanti Bro Immanuel akan info mengenai hal ini begitu ya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Waktu kita memang menambahkan silakan. Ya, silakan. Jadi gini, kami itu tidak hanya fokus di penanaman dan perawatan gitu ya. Jadi sebenarnya kami mengadakan acara bincang-bincang ini itu juga tujuannya untuk memberikan pendidikan lingkungan. Dan kami juga punya target-target untuk masuk ke sekolah-sekolah. Jadi tahun ini kami rencana masuk ke 5 sekolah. Ya kita udah lakukan kemarin di Kanisius ya. Ya, kita lakukan training, ya, seminar ya seperti inilah ya. Nah, kemudian mereka menghitung karbon dan ya sebenarnya yang penting kan adalah penyadaran gitu ya, penyadaran lingkungan yang ingin dilakukan sehingga ada anak yang nyumbang 1 pohon, yaitu ya 15.000 1 pohon ya kan mungkin kalau anak-anak Kanisius kalau jajan mungkin 100.000 kali ya. Misalkan seperti itu. Jadi ada yang nyumbang 1 pohon, ada yang nyumbang 3 pohon gitu. Tapi kita tidak lihat dari jumlahnya, tapi lihat dari keinginan mereka untuk ikut berpartisipasi menyelamatkan bumi kan gitu. Jadi yang lebih pentingnya sebenarnya ya itu sih tentang bagaimana penyadaran kita tentang pentingnya kita berpartisipasi menyelamatkan bumi. Nah, oleh karena itu kami juga mengharapkan ya dari sini ya nanti teman-teman ini ada cukup banyak ya, nanti bisa bisa cerita ke keluarganya bahwa kita bisa loh ngitung karbon gitu. Kemudian mungkin bisa sama-sama menghitung ya, kemudian menanam pohon atau apapun kegiatan untuk menyelamatkan bumi gitu. Jadi kenapa kemarin waktu kita discuss ya sama Lion juga segala macam kita perlu lakukan ini ya, ini tujuannya juga memberikan pendidikan lingkungan yang menyadarkan kita bahwa ya kita ini makhluk yang punya akal, ya, itu akalnya harus digunakan untuk menyelamatkan bumi buat anak cucu kita gitu ya. Ya, thank you Bro Bani, betul banget ya. Ya, malam hari ini brainstorming juga dari yang hadir, fellow Lions, Bapak Ibu, adik-adik semua.
ini bukan hari ini aja memang. Jadi ini jangka panjang. Dan keterlibatan kita itu yang pertama itu memang kita harapin hati kita. Seperti tadi disampaikan oleh Lain Iman, bukan soal 10 pohon atau daunnya, berapa aja. Tapi keikutsertaan kita itu menjadi dorongan yang besar begitu ya bagi gerakan ini. Jadi ya kita harap nanti setelah ini ada lebih banyak yang memiliki perhatian kepada mangrove di Bekasi Utara ini. Dekat nih sebetulnya dengan Jakarta. Ya, jadi bukan yang terlalu jauh-jauh banget, tapi yang di jauh juga banyak sebetulnya perlu juga. Tapi ini besar sekali untuk Indonesia, ini daerah yang besar sekali dan dekat sekali dengan ibu kota. Kira-kira 1 sampai 2 jam perjalanan dari pusat kota Jakarta begitu ya. Kita ketemu daerah yang demikian jelek banget dan kasihan itu penduduknya memang. Jadi mereka ada di dalam taraf kemiskinan, pendidikan di sana susah, hidup sehari-hari susah. Kalau ditanya pengetahuan umum anak-anak pendidik sekolah di sana betul-betul kasihan, banyak nggak tahu. Nah itu karena keterbatasan itu semua. Nah, nanti kalau bisa ikut tanggal 4 jadi menyaksikan dengan mata kepala sendiri, barangkali kita bisa ambil bagian lebih banyak begitu ya. Thank you. Ada lagi fellow Lions, Bapak Ibu, adik-adik yang ini pelajar juga boleh nanya loh, monggo tulis di kolom chat juga boleh kalau nggak mau buka mic. Kalau tidak ada lagi yang nanya, apakah Diji Erianto bisa menyampaikan 1-2 kata barangkali di forum ini? Apakah Diji masih hadir? Oh sorry, ini ada lagi. Apakah kita bisa di-share materi sosialisasi agar kita dan mengajak siapapun ke sekolah bisa seragam? Oh, saya nanti kita itu ya Mansekap ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you concernnya. Ya, apakah di Governor Erianto masih ada? Apakah bisa menyampaikan 1-2 kata untuk menutup pertemuan kita sebelum kita benar-benar tutup begitu ya? Malam juga Ketua. Halo, malam Bapak Ibu, fellow Lions sekalian. Malam. Menarik pembicaraan malam ini tentang karbon dan juga penanaman mangrove. Kami dari distrik B1 sangat mendukung untuk acara ini dan bagus sekali nanti tanggal 4 Maret. Dan ini adalah kali keduanya. Yang pertama kami adakan di Singkawang, Pontianak, yang diketuai oleh Lion Triadi. Mungkin Lion Triadi hadir di sini. Dan di sana juga mangrove-nya yang kita tanam adalah yang rusak atau sengaja dirusak oleh oknum. Jadi kita juga menanam di sana. Dan ini bagus sekali untuk memperbaiki lingkungan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, menghimbau para klub atau fellow Lions atau siapapun bisa membantu untuk memperbaiki lingkungan untuk kita juga masa depan kita. Terima kasih, dan Yuke. Terima kasih DJ Erianto. Untuk diketahui bagi selain fellow Lions, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ikut hadir di sini, distrik governor itu paling tinggi ya di Lions Club untuk distrik 307B1 ya. Beliau adalah pemimpin kami. Jadi sebuah kehormatan ikut hadir pada malam hari ini melalui Zoom. Juga ada tadi saya lihat ada IPDG Rup, beliau adalah distrik governor yang lalu tahun sekali ganti begitu. Ya, terima kasih supportnya. Sebelum menutup ini, saya berikan kesempatan kepada Iman akan sharing mengenai jadwal penanaman itu dengan gimana suka dukanya di sana. Silakan, Len Iman. Masih mute.
Bang Iman. Ya, oke. Ya, selamat malam. Jadi untuk rencana penanaman, yaitu kalau detailnya itu bisa tadi video kita sudah sharing ya tentang penanamannya. Nah, terus nanti rencananya sih pada saat penanaman ini untuk orang yang senang berpetualang, ini adalah petualangan yang sangat menarik gitu. Jadi kita akan berangkat dari Jakarta pagi. Ya Pak Bani, ada rundown-nya Pak? Bisa di-share? Sebentar Pak Iman, saya buka terlebih dahulu. Ya, jadi kita berangkat pagi dari Jakarta. Nah itu kira-kira menempuh waktu sekitar 1,5 jam ya sampai ke lokasi di Kecamatan Muara Gembong. Ya, kemudian dari situ kita akan naik perahu menyusuri Sungai Citarum ya, untuk menuju ke lokasi karena lokasinya di ujung ya. Nah itu kurang lebih 1 jam dan kita semua dibekali oleh life jacket ya. Jadi safety semua kami ada timnya. Jadi kami ada tim safety. Kebetulan Pak Bani juga konsultan selain lingkungan juga konsultan safety. Jadi untuk safety itu kita jamin semuanya gitu ya. Nah kemudian sampai di sana kira-kira diharapkan siang kita istirahat dulu sebelum menanam. Ya tujuannya supaya kita punya energi, ya kita punya energi, kita menanam dulu, istirahat, makan dulu, dan nanti Bapak Ibu akan disuguhkan oleh udang ya dari hasil di sana ya, udang dan juga nanti akan ada sirup mangrove ya dan olahan-olahan mangrove. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah ini sebenarnya ini ya tadi. Rundown-nya kita jam 7.30 berangkat. Nah ini nanti titik kumpul bisa di mana aja. Ya kemudian ini perjalanan ya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Ya kemudian di Kecamatan Muara Gembong. Ya kemudian perjalanan kapal menuju Pantai Bahagia. Ya dan nanti jam 12 kita istirahat. Kemudian setelah itu kita menanam. Nah memang kondisi mangrove itu adalah lumpur. Jadi nanti untuk beberapa orang yang ingin menanam itu dipersilakan menanam. Jangan lupa bawa baju ganti. Ya, jadi nanti di sana juga ada tempat bilas. Jadi setelah menanam itu nanti kita bersih-bersih ya sebelum kita kembali ke lokasi di Kecamatan Muara Gembong. Nah, tapi bagi yang tidak mau menanam yaitu bisa ikut berpartisipasi, kita sediakan tempat untuk tidak tidak terkena lumpur ya seperti itu. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Nah bagi saya sendiri ya orang Jakarta yaitu pengalaman menyusuri Sungai Citarum saat pagi kemudian pulangnya itu sangat menarik ya. Ya itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi nanti barang-barang yang perlu disiapkan ada baju ganti, jas hujan. Ya ini sepatu kebun, kira-kira seperti itu sih. Dan kami juga dibekali oleh tim safety yang siap membantu jika terjadi apa-apa. Tapi yang kita udah lakukan selama ini 2 kali penanaman ini memang tidak pernah ada kecelakaan sama sekali ya, zero accident gitu. Karena memang ya sebagai konsultan safety ya kami menyusun risk management untuk pelaksanaan program supaya teman-teman itu semuanya senang-senang sampai di sana ya kemudian pulangnya juga senang-senang gitu. Ya. Itu dari saya mengenai acara nanti bagi yang ingin ikut ke sana. Seru nih kelihatannya ya. Iya, Velo Lion silakan, terutama yang di daerah Jabodetabek ya. Cuma memang yang luar Pulau Jawa atau yang jauh-jauh ya barangkali sulit ya. Tapi kalau memang mau ke Jakarta ya. Mulai besok akan kita sampaikan mengenai perjalanan ini yang mau ikut nanam. Ada linknya untuk pendaftaran. Memang ada biayanya. Bapak Ibu sekalian, ada biaya untuk ke sana. Barangkali Bro Iman ceritakan. Ya biayanya itu 200.000 berapa dan lain-lainnya. 200.000 per orang.
Nah, itu udah termasuk dapat kaos, kemudian makan, minum, semuanya perahu ya. Jadi artinya 200.000 itu sudah all in. Ya, jadi buat teman-teman yang suka lingkungan ya itu 200.000 sudah dapat kaos ya, kemudian juga termaksud perahunya ya. Jadi tidak keluar apa-apa lagi, termasuk makan dan minum semua disediakan. Ya, termaksud olahan mangrove gitu ya. Seperti itu. Thank you penjelasannya. Ya, ada pertanyaan, ini ada Sherlyn, siswa ada mau tanya, silakan buka mic, boleh langsung ditanyakan. Pak, kalau mau ikut gimana? Ya, kalau mau ikut kenapa? Gimana? Kalau mau ikut. Oh ya, boleh. Ya, kamu ikut. Boleh, nanti link aja. Pendaftarannya akan dikasih. Iya. Ya kayak jadi kan nanam pohon gitu kan di sana. Oh iya. Di mananya sih itu? Ntar kita kemananya gitu, pantai atau? Nah, nanti ini Muara Gembong tuh posisinya kan di pesisir ya. Jadi kita dari kecamatan terus nanti naik ini dulu, naik perahu besar. Ya, perahu besar itu menyusuri Sungai Citarum. Ya, menyusuri Sungai Citarum sampai ke lokasi. Nah, kemudian nanti di lokasi itu kita ada penanam simbolis. Jadi untuk penanaman simbolis itu memang kita tidak lakukan di lokasi ya, karena lebih secure ya, lebih aman gitu. Itu salah satu pertimbangannya. Jadi penanaman simbolis itu nanti di belakang perkampungan gitu. Ya, di belakang perkampungan ya, kemudian setelah penanaman simbolis ya kita akan melihat ke lokasi. Nanti di lokasi itu kita akan naik perahu kecil. Ya, naik perahu kecil, kemudian kita lihat penanaman yang sudah dilakukan ya. Nah, itu karena kami sudah menanam sebelumnya nih, karena ya butuh waktu berhari-hari ya kalau misalkan menanam sampai 10.000 ya gitu. Jadi nanti kita menyusuri hutan-hutan bakau, naik perahu kecil sampai ke lokasi, kita foto-foto ya, kemudian kita pulang, kita bersih-bersih gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus siap kotor tapi asik banget gitu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke lumpur ya kira-kira lumpur setinggi berapa ya Pak Bani? 30 cm kali ya. Ini berbahaya nggak ya? Enggak sih, enggak berbahaya. Karena kita udah punya itu ya, ada tim safety kami yang sudah. Ya, kalau di kami kan biasa buat acara itu harus ada risk management ya. Gitu. Jadi melakukan identifikasi potensi bahaya ya. Ya, sehingga kami melakukan melakukan mitigasi gitu terhadap semua kondisi. Dan makanya kenapa penanaman itu dilakukan tidak di lokasi. Ya, penanaman itu dilakukan di dekat rumah penduduk gitu ya, karena di situ relatif lebih aman ya. Dan juga sebenarnya kan kita penanaman ini tidak langsung ke laut ya, jadi ada terhalang oleh mangrove yang besar gitu, jadi tidak akan ada ombak besar seperti itu, enggak sih gitu. Thank you. Apakah menjawab, Sherlyn? Oh, jadi begitu. Jadi kalau maksudnya link daftarnya di mana ya kalau bisa ikutan? Nanti akan dikasih linknya, Sherlyn. Nanti akan dikasih linknya. Terus ini kapan ya? Bisa daftar. Ini tanggal 4 Maret, Sabtu. Maksudnya batas daftarnya? Oh iya, batas daftarnya Len Immanuel. Ya, batas daftar diusahakan minggu ini ya, karena kita harus siapkan kaos segala macam ya. Gitu kan ya, karena nanti kita bicara perahu juga, kita harus nyiapin berapa armada yang harus kita siapkan ya, terus juga life jacketnya yang harus disiapkan, semua perangkat-perangkat harus kita siapkan. Jadi diharapkan ya paling nggak hari Minggu deh ya pendaftaran terakhir gitu. Karena kan cepat lebih baik gitu ya. Ya. Thank you. Iya, silakan. Jadi teman-teman siswa-siswi yang mau ikutan boleh gitu ya. Besok saya akan kasih link untuk pendaftarannya.
nanti ada rekeningnya mesti transfer di mana dan lain-lain. Tanggal Sabtu, tanggal 4 Maret hari Sabtu. Jadi itu nanti kumpulnya di Bekasi Barat di mana dan lain-lain akan diberitahu juga begitu ya. Jadi memang kesananya itu dengan kendaraan sendiri prinsipnya. Ya betul ya Bro Iman ya. Jadi kita bukan menyediakan bus karena masuk ke lokasi itu bus nggak cukup juga begitu ya, jalannya nggak terlalu lebar begitu. Ya, kemarin, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, kemarin penanaman itu anak-anak SMA Canisius ya. Jadi yang masih muda-muda. Terus kemarin yang dari Kimberly itu bahkan direkturnya orang India ikut ke sana tuh, ikut masuk-masuk lumpur dia malah. Jadi ya happy sekali dia tuh. Seru sih, seru. Jadi pengalaman yang menarik. Kalau bisa sih pada gabung ikut gitu ya, menyenangkan sih. Ya kalau nanti rasanya ini ya nggak usah sampai ngeburu ke juga bisa gitu, tapi justru itu pengalaman yang serunya. Lenfran silakan. Ada mau ditanya? Ya izin tanya, ditulis di chat. maaf. Silakan. Nah. Ya izin tanya. Tadi maaf juga telat datangnya. Cuman mau bertanya kalau udah di update mungkin bisa tolong diulang lagi terkait dengan maksimum pendaftaran, ada nggak ya jumlah orang yang akan ikut nanti ya ke lokasi seperti itu? Oke, thank you. Bisa dijawab barangkali, Mbak. Nanti ada, atau sebentar, satu lagi, lain Natali ada mau ditanyakan? Halo, malam, lain juga. Maaf tadi saya terlempar. Iya. Ada pertanyaan. Tadi kan fungsinya mangrove itu salah satunya untuk menyerap polutan dan karbon ya. Nah, itu seberapa besar sih dia bisa menurunkan emisi karbon? Thank you pertanyaannya. Ya, sekalian dijawab barangkali Lain Immanuel atau Bro Bani. Ya, izin saya jawab. Thank you pertanyaannya Lain. Izin menjawab Bu Natali. Kalau untuk penyerapannya itu per pohon itu kurang lebih 13 kg CO2 per pohon per tahun ya. Jadi kalau ada data yang disampaikan dari KKP, kalau 1 hektar mangrove itu bisa menyerap kurang lebih 52 ton CO2. Penyerapannya sebesar itu. Meskipun datanya bisa berbeda-beda ya, Bu Natali, tergantung dari tingkat kesuburan mangrove-nya. Begitu, Bu Natali. Oke, baik. Jadi satu pohon itu untuk mengurangi sekitar berapa? Tadi 52 ton. 13,4 kilogram. 13 kiloan. Satu pohon. Kalau yang 52 ton itu ketika 1 hektar ya. 1 hektar. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Bisa menjawab ya, Lena Natali? Ya, bisa. Barangkali Bro Iman atau Bro Bani. Thank you. Bisa menjawab tadi maksimum berapa orang yang boleh ikut ke lokasi supaya tahu? Tidak ada batasan, Pak Yuke. Bisa. Oke. Banyak. Monggo nih, berarti kalau untuk pelampung life jacket itu kami iya. menyediakan kurang lebih 60, Pak. Tapi kalau misalnya ternyata peserta lebih dari itu, nanti bisa dikoordinasikan. Gitu. Bisa diitkan lagi ya. Wah tuh, sudah disiapkan 60 life jacket. Jadi monggo, ajak teman-teman, ajak keluarga juga boleh kalau ada ini yang seneng gitu ya. Bagi tapi untuk safety kita ada batasan umur ya. Mau ikut ada link, maaf. Ya, ini untuk menjaga keamanan gitu ya. Kami membatasi ada batasan umur ya. Oh, oke. Jadi umur berapa paling kecil? Ya, itu Pak Bani kemarin standar kita berapa Pak Bani? 13 tahun ya? Atau 13 berapa? Tahun, Pak. 13 tahun ya? Ya. SD ya. Lulus SD ya, SMP. Ya. Lulus SMP kelas 1 ya. Ya. Oke, minimal SMP kelas 1 yang boleh ikut ya. Jadi yang SD tolong jangan ikutan dulu. Oke. Yang mau daftar di meeting chat, di chat room ada linknya. Bisa langsung diklik di sana, bisa langsung diisi. Begitu ya. Silakan. Bisa langsung di follow up. Oke, kita sudah jam 12.
sudah lewat 14 menit dari rencana semula. Apakah masih ada yang ingin Kalau kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran. Semoga penasarannya kita mengenai mangrove sudah sedikit demi sedikit terjawab. Dan kalau bisa ikutan tanggal 4 Maret bisa diisi secepatnya karena membantu panitia untuk ukuran kaos dan lain-lain karena mereka mesti siapkan juga selain perahu untuk di lokasi. Ya, jadi mohon bantuannya, bisa memberitahu teman-teman anggota klubnya barangkali bisa segera dikoordinasi supaya bisa panitia persiapannya lebih baik begitu ya. Kami mau membuat dari mulai pergi sampai pulang tetap happy. Iya, Lain Pranata. Ya, maaf, satu lagi pertanyaan. Untuk proses seremonial dan juga muter ke lokasi itu berapa lama ya? Jadi dari berangkat itu kita pagi jam 7:30, terus sampai lokasi diperkirakan 11:30 istirahat. Ya, kemudian nanti balik lagi sampai Jakarta, kalau kita ikut full ya, itu sekitar jam 5-an deh, perkiraan gitu. Nah, Oke. Ya, terima kasih. One day trip. Tapi kemarin ada ya kira-kira kalau one day trip lah ya, one day trip. Ya. Oke. Apakah sudah menjawab, Lain Pranata? Ya, sudah. Thank you. Thank you. Philo Lines masih ada lagi, Bapak Ibu, adik-adik, ada yang mau ditanya?